Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah media online, dalam ibadah kaum bapa pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari pembacaan Alkitab yang saya ambil dari Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca Lukas pasal 15 ayatnya ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya membaca bagi saudara-saudara. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah semua yang mendengar. Roh Kudus arahkanlah kami semua, hingga kami diberkati, dipulihkan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan ada kehilangan dalam kita menjalani hidup kita? Kita berjalan, ketika kita cari dompet kita jatuh. Ketika kita jalan, kita lihat mobil kita dicuri orang. Ketika kita jalan, kita lihat bahwa rumah kita, waktu jalan dari rumah itu, ada kehilangan tas, dompet, atau macam-macam yang membuat kita menjadi sedih. Kenapa? Yang hilang itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ada domba yang hilang. Sebagai manusia merasakan kehilangan itu, dia merasa cemas, dia mencari, dia kewalahan karena itu adalah sesuatu yang penting. Demikian juga gembala yang kehilangan anak domba itu. Di saat dia menggembalakan dengan begitu keras di padang gurun itu dan satu domba tidak ada, ia akan mencari domba itu karena domba itu dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik siang dan malam. Begitu hilang, ia merasa sedih. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kita dalam hidup pasti akan banyak kehilangan benda-benda materi. Tidak mungkin ada orang yang tidak kehilangan. Tetapi yang lebih menakutkan dalam hidup kita adalah ketika ada jiwa yang terhilang. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan dan kita melihat ada orang yang hilang, tidak datang ke gereja lagi, tidak datang menyembah Tuhan lagi. Ketika kita kehilangan anak kita, karena anak kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau bergereja, tidak mau dengar firman Tuhan. Kita punya istri, tapi dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak malas ke gereja, dia tidak mau menyembah Tuhan. Maka itu bikin susah bapak-bapak yang cinta Tuhan. Maka bapak-bapak merasa, aduh bagaimana ini, sehingga dia merasa ada satu yang hilang di dalam hidupnya. Ketika keluarganya tidak menyembah Tuhan. Seorang pendeta, gembala atau pelayan apapun yang melihat jemaatnya tidak pergi ke gereja, remaja yang tidak ke gereja, dia melihat dengan matanya banyak yang terhilang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah kehilangan seperti ini, apa yang harus kita perbuat? Di firman Tuhan saat ini kita melihat ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau
ia kehilangan seekor, di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai bapak dalam keluarga, kita harus melihat apa yang hilang di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang hilang, anak kita kehilangan beriman kepada Tuhan, kehilangan pencarian kepada Tuhan, istri kita kehilangan pencarian kebenaran kepada Tuhan, jemaat kita yang kita layani kehilangan motivasi untuk mencari Tuhan, maka tugas dari seorang pelayan, tugas bapak-bapak untuk mencari yang hilang itu apa? Kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan beri hikmat bijaksana ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Orang akan yang hilang itu akan kembali datang kepada Tuhan, akan kembali cinta kepada Tuhan, akan kembali mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang penting saya mau katakan kepada saudara-saudara, mari kita memelihara hidup suci, mari kita memelihara hidup kudus. Di dalam kesucian, di dalam kekudusan itu ada kekekalan di dalamnya. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, khususnya bapak-bapak, engkau bapak-bapak harus hidup suci, harus hidup kudus. Sebab apa? Ketika seorang bapak hidup suci, ketika seorang bapak hidup kudus, maka dalam hidup suci dan kudus itu di dalamnya terkandung kekekalan. Kesucian itu ada kekekalan di dalamnya. Ketika seorang bapak hidup suci, maka waktu yang dia jalani itu, dia akan menikmati bersama dengan Tuhan. Saya kasih contoh saudara-saudara. Ada keluarga yang ketika ia membina keluarganya, bapak rumah tangannya pergi berpesta pora hura-hura, meninggalkan istrinya, meninggalkan tanggung jawabnya. Ketika dia meninggalkan istrinya, meninggalkan tanggung jawabnya, anak-anaknya tidak lagi datang kepada Tuhan. Istrinya ke sana kemari, pekerjaannya berantakan semua. Kenapa? Karena sudah dimulai dari hidup yang tidak suci dan kudus. Maka ketika berjalan dalam kekekalan, semuanya porak-poranda semuanya. Untuk itu saudara-saudara, terutama bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, pelihara hidup suci dan kudus, maka kita akan mengarahkan keluarga kita, teman kita, kerabat kita ke arah yang benar dan tidak akan kehilangan arah. Kita tidak akan tersesat. Kenapa? Karena kita berpegang pada hidup suci bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, di dalam rumah tangga kita pasti ada yang hilang. Terutama kalau hilang materi tidak apa-apa. HP kalau hilang tidak apa-apa. Nanti kerja juga, beli juga bisa, gitu. Tetapi kalau anak kita yang hilang, istri kita yang hilang, maka kita akan dirundung oleh kesulitan yang besar. Untuk itu, kalau mereka sudah kehilangan iman gara-gara terlalu banyak main HP, mereka sudah terlalu banyak main video game kesana kemari, lupa baca Alkitab, tidak mau ke gereja, maka tanggung jawab seorang bapak untuk membawa anakmu yang hilang itu kembali kepada Tuhan. Kalau seorang istri yang sudah tidak mau lagi membantu suami, melayani suami, mendukung suami dalam pelayanan, tanggung jawab engkau bapak-bapak untuk membawa istrimu kembali kepada Tuhan. Dia sudah hilang. Saudara-saudara, ada bapak-bapak yang rajin ke gereja, cinta Tuhan, tapi istrinya tidak cinta kepada Tuhan, tidak mau datang menyembah kepada Tuhan. Hei bapak-bapak, itu tanggung jawabmu, istrimu sudah hilang. Kembalikan dia, cari apa yang hilang dalam hidupnya, bawa dia kepada Tuhan. Demikian juga teman-teman kita di sekeliling-keliling kita, kerabat kita. Engkau lihat di kiri kanan itu, banyak orang tidak cinta Tuhan, banyak orang tidak melayani Tuhan, banyak orang jauh daripada Tuhan. Sungguh kasihan hidup mereka, mabuk-mabukan, pesta pora, pergi ke gereja tidak mengerti apapun tentang Tuhan. Saudara-saudara, mereka sudah terhilang. Engkau bapak-bapak, tanggung jawabmu, cari mereka yang hilang itu, bawa kepada Tuhan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ajak mereka cinta Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika engkau melakukan itu dan mereka kembali, disitulah sukacita. Karena firman Tuhan berkata di sini bahwa ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat,
lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Satu orang yang bertobat, ada sukacita besar di dalam sorga. Ketika ada orang yang mau kembali kepada Tuhan, sukacitamu besar di surga. Engkau telah menyenangkan Tuhan. Engkau telah memuaskan Tuhan dengan orang yang berdosa itu. Maukah kau bapak-bapak, saudara, bapak-bapak yang punya badan yang besar, punya baju yang bagus, punya pendidikan yang begitu tinggi, punya wawasan yang begitu tinggi, tetapi saudara-saudara tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan, tidak mau mencari yang hilang kepada Tuhan. Engkau bukan Kristen yang sejati. Engkau bukan pelayan yang sejati. Tetapi kalau engkau seorang pelayan yang sejati, saudara, kamu harus bertanggung jawab. Ada amanat dari Tuhan untuk membawa yang hilang, bawa mereka ke dalam terang. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, kaum bapak, bahwa bapak-bapak punya tanggung jawab yang besar, mencari yang hilang, supaya dibawa kepada Tuhan. Mencari yang sesat, dibawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Pimpinlah kami semua, supaya Tuhan kami mencari orang-orang yang tersesat, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, kembali cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah online YouTube pada malam hari ini. Kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.